tadi kan si abangnya bilang dia dijutekin, cuma dikasih plastik. Wah, itu sih ngajakin perang jadi-jadian sih. Itu kalau menurut gue. Jadi, apa yang disampaikan sama si abang ini sebenarnya masukannya nggak salah sih. Dan penyampaiannya masih sangat sopan kalau menurut gue. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini heboh seorang food vlogger dengan nama panggung AA Juju mengkritik warungnya Kopsa milik Bang Madun. AA Juju mengkritik tempat makan tersebut berantakan dan lokasinya terletak dekat sungai sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, AA Juju juga melontarkan kritikan pada harga makanan di warungnya Kopsa. Menurut dia, harga makanannya terbilang mahal. Selain itu, saat masuk ke warung tersebut, ia melihat sejumlah sampah tisu bekas pengunjung yang berserakan. Suasana warung makan yang tampak berantakan dan kotor. Apalagi AA Juju mengaku ia sempat mendadak kehilangan selera untuk makan di warungnya Kopsa ini karena bau kali yang tidak sedap. Di sisi lain, food vlogger ini juga mengunggah saat dirinya diberi kantong kresek. Kresek tersebut diberikan pihak warung setelah dirinya meminta membungkus makanan yang tidak habis. Meski demikian, soal review makanan, AA Juju mengakui kalau makanan yang dipesannya cukup enak. Ia pun memberikan rating 8/10 dari deretan makanan yang dipesannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Menurut gue, VT-nya si AA Juju ini itu reviewnya tuh benar-benar spontan. Beda banget sama yang udah dilakukan oleh food blogger lain yang datang ke Madun Oseng tapi bener-bener di-prepare gitu. Sedangkan yang kalau kita lihat nih dari VT-nya si AA Juju ini, dia tuh bener-bener datang spontan ke tempat makannya Madun Oseng. Ternyata yang dilihat mata kita dan yang dilihat dari videonya si AA Juju ini itu adalah keadaan yang sebenarnya gitu, ketika nggak ada yang menyorot itu. Beda ya kalau misalkan memang reviewnya itu udah direncanakan gitu dan udah di-prepare. Kayak misalkan contohnya tuh makanannya juga yang disediakan, yang dihidangkan itu masih panas. Beda sama yang di review sama si AA Juju ini. Kayak makanannya tuh beberapa ada yang udah nggak panas gitu, udah dingin. Dia bener-bener datang itu secara spontan gitu. Sebagai orang yang pernah kerja di F&B, yang namanya kebersihan itu menurut gue itu adalah nomor 1. Jadi kalau misalkan ada bekas makanan dari customer yang ada di meja, itu tuh tim kita tuh langsung gercep gitu beresin bekas makanannya mereka gitu. Kita bersihin mejanya, terus kita sapu juga kayak gitu. Kalian gak usah jauh-jauh deh, misalkan kalian tuh pergi ke McD atau ke KFC, itu kan kalian selalu ngeliat gitu kan kalau misalkan memang ada customer yang tidak membuang bekas makanannya itu ke tempat sampah, pasti ada staffnya tuh yang ngambil itu terus langsung buang, terus nanti ngebersihin mejanya, terus abis itu nanti mereka kadang-kadang tuh suka langsung nyapu bawah mejanya itu gitu. Karena biar enak dilihat tempat makan itu juga kan kalau misalkan bersih itu kelihatan tuh lebih enak gitu, nggak cuma dari kualitas makanannya aja tapi dari tempatnya itu juga harus mendukung, yang nyaman, yang bersih kayak gitu ya. Kalau gue boleh berpendapat juga nih, menurut gue Nyakopsah itu ya harusnya introspeksi diri juga, realistis lah gitu. Kalau memang keadaannya di tempat makannya dia itu seperti itu, ya dia introspeksi diri dan minta maaf aja gitu. Maksudnya minta maaf kalau nanti hal itu akan menjadi prioritasnya dia, bahwa dia akan lebih memperhatikan kebersihan, lebih memperhatikan kenyamanan kayak gitu loh. Nggak perlulah jauh-jauh berpikiran negatif kayak ada orang yang mau ngejatuhin lah atau kayak gimana, nggak perlu. Udah pikir aja, realistis aja bahwa kenyataannya di tempat makan lo itu ya seperti itu gitu. Dan akui gitu kalau misalkan memang bener keadaannya seperti itu. Tinggal gimana nantinya lo memperbaiki manajemen lo, memperbaiki kinerja staff lo supaya lebih memperhatikan yang namanya kebersihan, yang namanya kenyamanan. Jadi nggak cuma menjual kualitas makanannya aja, tapi juga keamanan, kenyamanan juga gitu buat customernya. Nah, video ini yang lagi viral, aku tuh greget banget ya, pengen aku komentarin. Gara-gara aku ngelihat seliweran itu ada owner yang punya warung ini marah-marah. Jadi sebenarnya aku nggak
berpihak sama siapapun. Di awal aku nontonin ownernya marah-marah, itu karena dia lagi kayak emosi banget gara-gara dia buka warung 25 tahun, terus tiba-tiba ada review jujur yang kayak gitu, akhirnya keimbas sama usahanya dia. Ownernya bilang, bayangin kalau kalian itu didatengin maling gitu kan. Nah, ibaratkan seorang yang review jujur ini ngebuat warungnya tuh jatuh sampai bisa jadi omsetnya menurun. Sedangkan dia tuh banyak tanggungan, wanita janda, anak yatim, jadi dia sampai kayak marah memuncak kayak gitu. Cuman salahnya sih yang pihak kayak wawancara ini tuh nggak bikin meredam emosinya si ownernya ya, jadi kesannya kayak berapi-api gitu. Sebenarnya memang banyak yang nyaranin untuk ownernya lebih baik, oh terima kasih, bla bla bla. Tapi sebenarnya ada sih ucapan terima kasih gitu. Cuman kayaknya waktu ketika dia itu lagi jengkel, akhirnya dia banyak cerita dan dia jengkel. Nah, di sini aku nggak mau ngebelain siapa-siapa, cuman aku udah ngelihat review jujurnya Kak Juju. Yang pertama, menurut pendapatku nih, satu yang dilihat itu kan adalah tempatnya yang banyak sampah. Ya tahu kan, namanya juga warung. Kalau warung itu banyak sampah, ya gitulah, itu karena bukan restoran gitu. Dan karyawannya itu juga pastinya nggak bakal di briefing yang brief seperti restoran. Lagian sampah itu ada karena kalian yang juga makan yang nggak tahu diri buat buang sampah pada tempatnya, sehingga mengakibatkan banyak sampah seperti itu. Tapi waktu pada saat dijelasin sama ownernya juga ngomong sih, kalau nggak mungkin pada saat orang banyak rame makan terus nyapu-nyapu gitu, karena kalau aku lihat juga bawahnya itu kayak tanah atau banyak pasir atau debu ya, memang nggak bisa banget sih langsung dibersihin. Jadi makanya kalau kalian makan di tempat manapun, mau dia itu warung, mau restoran, tolonglah jaga kebersihan. Jadi biar nggak dampak kepada pengunjung lain gitu. Ya bisa jadi karena juga karyawannya nggak di briefing, nggak dikasih tahu kalau nanti kalau kelihatan sampah langsung dipungut ya, mungkin bisa jadi mereka itu sibuk masak gitu. Jadi ya udahlah, karena namanya warung, gimana sih, kalian tahu kan warung itu ya jarang banget kalau serapi dan sebersih restoran. Dan harusnya sih orang udah pada tahu, bisa bedain mana restoran mana warung yang kayak gitu. Terus yang kedua tentang masalah makanan. Harganya memang pricey, 65.000. Kan di situ aku cek tuh kan harganya ya, banyak kan 65.000. Tapi kalau dilihat lagi dari makanannya itu bisa dimakan untuk 2 atau 3 orang. Jadi kalau kita beli udang 65.000 dibagi 3 itu harganya bisa lebih murah. Dan kalau beli cuman 1 orang yang makan, aku rasa itu kebanyakan dan itu bakal kenyang banget. Jadi kalau makannya sendirian ya lebih pricey lah, tapi kalau makannya 3 atau 4 orang ya lebih murah. Tinggal dibagiin aja, 65.000 dibagi berapa orang yang kalian makan gitu. Terus yang terakhir nih, masalah tentang bungkus pakai kresek. Nah ini dia kenapa Kak Juju pada saat minta bungkus, atau pada saat kakak minta untuk ngebungkusin, kakak nggak record dan itu nggak ditampilin, nggak ditayangin. Coba ditayangin gimana cara kakak minta, atau kakak memang kak minta kresek buat bungkus, dan mereka pasti bakal ngasih kresek karena bisa jadi karyawannya ini sekali lagi tidak di briefing atau diberikan edukasi seperti restoran-restoran lainnya yang restoran bintang 5 gitu kan, ada edukasinya gitu untuk melayani pelanggan. Ya namanya juga warung, ya udah mereka yang bekerja ya bisanya masak gitu, bukan tentang edukasi melayani pelanggan dengan seperti apa. Bisa jadi gitu, bisa jadi kakak cuma minta bungkus yang mereka tangkap, ya udah kresek dikasih gitu. Ya kalau mungkin kakak bilangnya atau ada videonya bilang, kak ini aku nggak habis jadi minta tolong aku mau bawa pulang, ini ya dibungkus, ini bawa ke sana dibungkusin, bisa jadi gitu. Kalau kakak coba kresek, mau minta kresek dong bungkus, soalnya aku juga pernah kayak minta, oh ini aku nggak habis tapi aku cuma minta kresek dong mau bungkus, ngomong gitu. Ya mereka restoran atau warung ya cuma ngasih kresek gitu, makanya ditampilin dong videonya ya biar kita tahu bener nggak sih emang kayak gitu atau enggak karyawannya. Nah kalau memang karyawannya kayak gitu berarti karyawannya kurang edukasi atau kurang kurang
mengetahui tentang pelayanan warung atau makanan ya gitu. Jadi mungkin harus diedukasi lagi gitu. Kalau kalian pilih mana? Pilih tim Juju atau tim yang punya warung? Terserah kalian deh. Oke, langsung aja nih ya, gue mau komen soal VT yang lagi viral ini. Jujur sebagai konsumen, kalau gue dikasih plastik seperti itu dari pelayannya ketika gue minta di take away, gue sih akan jungkir balikin meja itu kalau gue ya. Karena satu hal, itu nggak polite banget. Kenapa? Karena itu kan makanan yang masih kita makan tentunya. Dan kita kan nggak tahu kalau plastik itu bersih atau enggak. Gitu sih. Tapi kan kalau lo denger dari VT abangnya juga, dia itu dikasih plastik bukan tanpa alasan. Karena piring plastiknya itu sedang habis. Tapi menurut gue tetap nggak bisa dibenerin tindakan dari pemilik restorannya ataupun karyawannya. Gue nggak tahu nih. Pokoknya intinya gue nggak menyalahkan siapa-siapanya, tapi karena itu karyawan pasti tentunya akan ada kebijakan dari si restoran tersebut. Ya menurut gue abangnya masih sopan sih ya, karena dia masih senyum-senyum, dia masih bisa mensensor kata-katanya dengan sangat baik. Dimana kalau gue yakin banget kalau lo yang makan di situ, ya balikin lagi lah ke diri gue sendiri deh, nggak usah itu lo kayak tadi kan si abangnya bilang dia dijutekin cuma dikasih plastik. Wah itu sih ngajakin perang jadi-jadian sih, itu kalau menurut gue, itu kalau dari versi gue nya. Jadi apa yang disampaikan sama si abang ini sebenarnya masukannya nggak salah sih, dan penyampaiannya masih sangat sopan kalau menurut gue. Dan balik lagi nih soal kebersihan di tempat itu, dimana dia datang kan sekitar jam 4 sore, dimana seharusnya itu bukan prime time, karena prime time itu kan jam makan siang sama jam makan malam lah, sore lah. Tapi kan kalau lo lihat di VT-nya itu sampah masih bertebaran di mana-mana. Menurut gue ya itu bisa menjadi salah satu masukan kepada manajemen restoran tersebut, dimana seharusnya si abang ini kan juga komen kalau karyawannya banyak, tapi kan terkesan cuek, berarti bisa dibilang QC-nya ini nggak bener loh, ya kan? Terus abis itu kalau perihal wangi-wangi sorga karena deket kali, ya gue nggak bisa komen karena kan itu tempatnya emang kayak begitu. Jadi either you take it or either you leave it, ya kan? Sesimpel itu. Tapi karena si abangnya ini penasaran, jadi kan otomatis dia masih hajar dong untuk makan di tempat itu. Well, bagi gue sih setelah gue ngeliat konten abangnya, dia itu masih sopan, masih well prepared, dalam arti kata nggak menjatuhkan banget, karena kan apa yang dia lihat dia videoin kan. Beda kalau misalnya dia ngomong tanpa ada bukti. Itu menurut gue. Dan bagi gue ini seharusnya masukan yang sangat baik sih, yang mestinya tinggal akuin aja dari pihak manajemennya, oh iya nih kita lagi ada miss di situ, dan itu akan jauh lebih more wise sih. Dan gue yakin itu akan mendapat simpatik publik yang lebih bagus. Itu sih, karena otomatis kalau lu di review nggak cuma sama influencer deh, lu di review sama orang biasa pun otomatis kan itu juga ngaruh, ya kan, ngaruh ke brandingnya si restoran tersebut atau apapun lah yang di review sama orang tersebut. Jadi ya kalau jangan salahin kalau misalnya lu dapet tanggapan yang negatif, karena kan balik lagi ya dia itu kan katanya kan juga datang bayar kan, nggak minta gratisan. Well, berarti dia punya hak untuk memberikan masukan atau komentar, dan alangkah lebih baik, lebih cantik apabila ownernya bisa menerima masukan atau saran yang dikasih oleh konsumen. Itu aja sih kalau dari gue.